Filsafat bikin ateis nggak sih? Filsafat bikin gila. Jangan belajar filsafat. Filsafat itu bikin berpikir kritis, terus sok pinter, gampang marah-marah, suka debat orang, suka nyalahin orang. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan tadi, coba kita tarik ke pertanyaan ini. Gimana sih cara belajar filsafat? Ada 2 tips utama yang aku pribadi lakukan saat belajar filsafat. Dan basically ini bisa diterapin waktu kita mau belajar apapun ya. Mau ilmu alam, ilmu sosial, atau ilmu digital, atau ilmu apalah ya. Oh iya, latar belakang pendidikan aku memang bukan filsafat, namun memang masih satu rumpun dengan studi humaniora. Jadi ya masih berdekatan lah ya dalam konteks disiplin ilmu. Tips yang pertama, tidak sekedar menghafal atau tidak sekedar mengikuti. Iya, kalau kita belajar filsafat, kita akan menemukan banyak sekali pikiran, ism atau isme yang identik dengan sebuah pemahaman atau aliran pemikiran. Seperti misalnya rasionalisme, empirisisme, idealisme, eksistensialisme, postmodernisme, dan banyak lagi lainnya. Nah, semestinya kita mempelajari pemikiran-pemikiran para filsuf bukan dengan mindset ini mengikuti isme yang mana ya, atau filsuf idolaku siapa ya, tapi dengan kenapa mereka bisa mikir gini ya. Maka kita tidak akan sekedar menghafal nama-nama dan intisari pemikiran mereka, namun juga mengkritisi. Dengan ini justru kita akan mampu melahirkan pemikiran kita sendiri. Karena sejatinya para filsuf itu hanya membahas isu-isu yang bagi mereka meresahkan. Padahal nyatanya banyak juga topik yang ada dalam kajian filsafat. Jadi kita bisa pikirkan saja dan bandingkan dengan argumentasi mereka tentang hal-hal yang mungkin meresahkan pikiran kita. Dan kalau aku pribadi, terkadang memang tidak ketemu jawaban finalnya atau belum ya. Bisa jadi jawaban ini memang terus mengalir sepanjang hidup kita karena namanya juga perjalanan intelektual ya. Yang kedua, hal ini cukup berkaitan, yakni selalu pelajari konteks historis dari filsuf tersebut. Konteks historis di sini maksudnya meliputi keadaan sosial, politik, ekonomi, kultural, dan lain-lain pada masa si filsuf itu. Hal-hal ini, jika kita membaca buku-buku sejarah filsafat, akan kita dapati bahwa mereka berkaitan erat. Nah, itu 2 tips pertama untuk mengatur pola pikir kita dan pola belajar kita. Jadi kalau kita mau simpulkan, kita harus membiasakan diri kita untuk tidak sekedar menerima barang jadi, melainkan juga mempelajari barang jadi tersebut. Kenapa bisa jadi demikian? Kalau kita misalkan kuliah di jurusan filsafat, tentu enak ya sudah ada kurikulum yang tertata. Ada juga dosen yang akan membantu kita dalam berpikir atau jadi teman berpikir kita ya. Tapi gimana kalau kita masyarakat umum aja yang ingin belajar filsafat? Di era sekarang ini, mumpung kita di negara ini masih bisa akses internet ya, maka manfaatin aja sebaik-baiknya. Namun memang kita harus pilih-pilih sumbernya. Nah, berikut ini aku akan paparkan sumber-sumber, tapi sayangnya ini memang masih berbahasa Inggris. Jadi mungkin akan sedikit sulit, tapi it's okay teman-teman, sekalian aja kita belajar bahasa Inggris juga. Hehe. Ada beberapa teknologi AI yang bisa juga dimanfaatkan, tapi aku belum berani anjurkan 100% karena aku khawatir secara sistem masih belum sebaik itu. Jadi ya bolehlah sekedar alat bantu aja ya, minimal aja gitu. Nah, kalau sumber buku gimana? Ya, sumber buku itu banyak sekali teman-teman. Tapi supaya lengkap, kita bisa belajar dari 2 jenis buku pengantar filsafat, yakni pengantar yang isinya berdasarkan topik dan berdasarkan kronologi sejarah.
Kalau aku pribadi memang menggunakan dua-duanya. Dan ketika aku merasa ingin lebih tahu ya, lebih dalam lagi tentang fokus tertentu, aku coba cari buku yang khusus fokus di topik tertentu itu. Misalnya masalah ethics, free will, atau logic, atau lain-lain banyak sekali ya. Berikut ini buku-buku yang aku rekomendasikan karena selain mudah dicari juga cukup oke untuk permulaan. Selain itu, kalau kalian mau cari buku yang berbahasa Inggris, bisa cobain buku-buku ini. Atau kalau mau cari e-book, itu juga udah banyak banget sekarang. Kalian bisa cek aja di website-website publishernya atau penerbitnya lah ya. Nah, dari keresahan-keresahan yang seperti ini, dan ini semua, aku sih tidak mengalami dan semoga jangan sampai. Semoga tips dan rekomendasi yang aku berikan bisa membantu perjalanan kita dalam berfilsafat.